Irak negeri yang pernah menjadi pusat peradaban Mesopotamia. Tapi kini, justru terancam menjadi pusat kekacauan baru di Timur Tengah. Pada Minggu, 27 Juli 2025, sebuah baku tembak pecah di jantung ibu kota Baghdad. Yang terlibat bukan antara tentara dan teroris, tapi antara kepolisian Irak dan milisi paramiliter yang disokong oleh Iran. Benih perang saudara mulai tumbuh di Irak. Apa yang sebenarnya terjadi? Peristiwa bermula dari sebuah pelantikan sederhana di gedung Kementerian Pertanian Irak di distrik Karh, Baghdad. Namun tanpa diduga, sekelompok milisi dari Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF menerobos masuk. Tujuan mereka? Menghentikan pengangkatan seorang direktur baru. Menurut saksi dan karyawan, para milisi bersenjata memaksa masuk saat rapat berlangsung. Kepanikan pun menyebar. Polisi segera dipanggil. Dan inilah awal dari baku tembak mematikan di pusat pemerintahan Irak. PMF atau Hayat al-Sha'abi bukan sembarang kelompok. Mereka adalah payung besar dari faksi-faksi paramiliter, mayoritas berasal dari kalangan Syiah. Yang mengejutkan, PMF secara resmi diakui dan diintegrasikan ke dalam struktur keamanan Irak sejak 2016. Namun banyak dari unit-unit mereka seperti Brigade 45 dan 46 justru memiliki afiliasi kuat dengan Iran, terutama Kataib Hezbollah. Dan kelompok inilah yang menyerbu Kementerian Pertanian. Dalam bentrokan tersebut, satu petugas polisi Irak tewas. Namun aparat berhasil menangkap 14 milisi bersenjata yang terlibat dalam serangan tersebut. Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, langsung turun tangan. Ia membentuk komite penyelidikan dan memastikan bahwa para pelaku diseret ke pengadilan. Namun, benarkah cukup hanya dengan penangkapan? Sekitar 60% warga Irak adalah pemeluk Syiah. Dan Irak memiliki dua situs paling suci bagi umat Syiah, Najaf dan Karbala. Disinilah Iran memainkan peran penting. Iran bukan hanya tetangga, tapi juga mentor spiritual dan politik bagi banyak kelompok Syiah di Irak. Dengan pasukan paramiliter seperti PMF yang memiliki loyalitas ganda kepada Irak dan kepada Teheran, Irak menghadapi tantangan besar soal kesetiaan internal. Apakah mereka tentara Irak? Atau agen pengaruh Iran? Insiden ini hanyalah satu dari serangkaian ketegangan yang terus meningkat. Dengan milisi bersenjata yang tidak segan menyerang instansi pemerintah, apakah Irak berada di ambang perang saudara baru? Beberapa analis memperingatkan, jika ketegangan tidak segera diredam, maka Irak bisa kembali ke masa kelam seperti 2006-2007, ketika pertempuran sektarian meluluh lantakkan negara. Ketidakstabilan Irak bisa berdampak luas. Amerika Serikat, yang masih memiliki pangkalan militer di Irak, tentu mengamati situasi ini dengan cermat. Begitu juga dengan Iran, Arab Saudi, dan bahkan Turki. Irak bisa menjadi panggung baru konflik proksi antara kekuatan regional. Dan rakyat Irak yang selama ini berharap hidup damai pasca perang ISIS bisa kembali jadi korban. Krisis di Irak ini bukan hanya tentang politik, tapi tentang loyalitas, kekuasaan, dan pengaruh asing. Apakah pemerintah Irak bisa menertibkan milisi bersenjata yang justru berada di dalam struktur negara? Ataukah ini adalah permulaan dari bencana yang lebih besar, sebuah perang saudara di tanah Arab?